Melansir dari Tribun Manado.co.id, 2 anggota KKB Papua tewas di tangan pasukan Loreng TNI. Kedua oknum separatis di Bumi Cenderawasih itu tewas setelah kena tembakan sniper TNI. Di tengah dinginnya hutan rimba tanah Papua, prajurit TNI tetap teguh menjaga kedaulatan tanah air NKRI. Dilansir dari poskupang.com, cuaca hari itu agak berkabut. Pos keamanan yang ditempati TNI Polri juga masih dibaluti kabut tipis. Rasa dingin seakan menembus sampai ke sumsum, apalagi cahaya sang surya belum juga muncul di ufuk timur. Dalam situasi yang masih pagi, tiba-tiba terdengar 4 kali tembakan dari bagian depan pos keamanan. Suara tembakan itu pada radius sekitar 150 meter dari markas mini TNI Polri tersebut. Tanpa rasa ragu, prajurit TNI Polri yang berjaga di pos keamanan langsung mengambil senjata. Maklum posisi senjata persis di dengan prajurit TNI Polri. Apalagi bisa dipastikan kalau tembakan itu berasal dari anggota KKB kelompok kriminal bersenjata, yang biasa disebut KKB Papua. Detik-detik berikutnya, adalah senjata api yang sudah di tangan, langsung dibidikkan ke arah sumber datangnya suara. Dibantu dengan teropong yang dimiliki TNI Polri, proses pengintaian pun mulai dilakukan. Awalnya agak sulit menemukan posisi para oknum yang menembak tersebut, sebab di bagian depan pos keamanan terbentang hutan yang cukup lebat. Terlihat pula sebuah bekas bangunan yang beberapa waktu sebelumnya sempat diobok-obok oleh prajurit TNI Polri. Tembok itu memang pas sebagai tameng bila ada serangan. Kondisinya pun terbilang cukup baik apabila digunakan untuk berlindung. Oleh karena itu, ketika pos keamanan TNI Polri diberondong dari arah depan, sudah bisa dipastikan kalau lokasinya dari bekas bangunan tersebut. Makanya saat itu juga prajurit TNI Polri langsung mengamati tempat tersebut secara saksama. Mula-mula tak ada yang terlihat dari balik teropong. Namun beberapa saat kemudian, secara samar-samar ada gerakan yang sangat cepat dari balik tembok tersebut. Gerakan itu diduga bagian dari batok kepala anggota KKB Papua. Sebab selain muncul di bagian atas tembok bangunan, batok kepala juga bergerak ke arah kiri dan kanan. Lantaran gerakannya super cepat, sehingga sulit bagi prajurit TNI Polri untuk membidikkan senjata agar tepat sasaran. Dalam kondisi seperti itulah, sekilas terlintas ide untuk melumpuhkan kelompok kriminal bersenjata itu dengan cara yang tak biasa. Berbekal secuil pemahaman tentang posisi tembok bekas bangunan saat diobok-obok beberapa waktu lalu, sniper TNI Polri pun mulai melaksanakan tugas. Ia tidak menembak langsung ke bagian kepala anggota KKB Papua, tetapi menembak ke arah samping setelah memperhitungkan arah pantul amunisi. Oleh karena itu, meski posisi pos keamanan berhadapan langsung dengan bekas bangunan tembok tersebut, tetapi untuk melumpuhkan lawan, sang sniper mencobanya dengan menembak ke arah samping. Kendati sempat ragu dengan cara tersebut, namun dari kalkulasi yang sudah dibuat, cara itu akan lebih efektif. Benar saja tak berselang lama timah panas melejit, 2 KKB Papua tumbang seketika. Kebrutalan KKB Papua segera berakhir, kini Baksi Malakama, tempat persembunyian berhasil diketahui. Melansir dari Sripoku.com, kebrutalan kelompok separatis di Papua atau kelompok kriminal bersenjata KKB nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya saat ini polisi sudah mengetahui keberadaan tempat para kelompok pemberontak ini. Bak Buah Si Malakama, KKB Papua harus memilih diserbu di hutan atau keluar dan menyerahkan diri. Akan halnya dengan sebuah video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihat sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu disebut sebagai tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian orang berpengaruh di KKB Papua. Meski tak disebutkan kapan video itu diabadikan, namun pada bagian penjelasan, disebutkan bahwa gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Ndugama. Disebutkan pula bahwa dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Egyanus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria sedang beraktivitas. Mereka umumnya menenteng senjata api.
Dari situasi tersebut terungkap bahwa tempat itu diduga sebagai markasnya kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga. Pasalnya, di tengah hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang tak sedikit. Berikutnya, orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Berangkat dari fakta itu, maka patut diduga kalau lokasi tersebut merupakan markasnya Egyanus Kogoya. Terungkap pula bahwa video yang viral itu diabadikan dengan pesawat mata-mata atau drone milik TNI. Jika saat ini lokasi yang paling rahasia itu sudah ditemukan, apakah berarti hidup Egyanus Kogoya akan segera tamat? Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan, saat ini posisi Egyanus Kogoya sudah diidentifikasi. Akan tetapi belum bisa diketahui secara pasti apakah Egyanus Kogoya berada di tempat tersebut. Selama ini, lanjut Matius D. Fahiri, Egyanus Kogoya hampir tak pernah meninggalkan wilayah Nduga. Yang bersangkutan lebih memilih menjaga kawasannya daripada meninggalkan Kabupaten Nduga. Karena faktor itu, lanjut Kapolda Papua, sehingga aparat keamanan masih kesulitan menangkapnya. Untuk diketahui, Egyanus Kogoya merupakan pimpinan Kodap 8 TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus Kogoya merupakan Panglima KKB di Kabupaten Nduga atau oleh warga setempat disebut Ndugama. Selama ini Egyanus Kogoya melakukan banyak tindakan kejahatan yang umumnya merenggut nyawa manusia. Tak terhitung lagi berapa banyak orang yang meregang nyawa dan yang meninggal dunia hanya karena keberingasan Egyanus Kogoya. Korban yang menderita luka-luka, sekarat dan meninggal dunia itu tak hanya warga sipil tetapi juga personel TNI Polri. Egyanus Kogoya dan kelompoknya ditengarai memiliki senjata paling canggih di lingkungan KKB. Tak hanya senjata api laras panjang, tetapi juga senjata pelontar granat. Senjata pelontar granat inilah yang baru-baru ini digunakan Egyanus Kogoya ketika menyerang pos marinir.